Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah struktur terbuka ingin mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Medis Diana Syaro dengan NIM 2022 05010499. Saya Miki Duartia dengan NIM 2022 05010445. Saya Feli Satria, NIM 2022 05010630. Saya Firman Nugroho dengan NIM 2022 05010450. Saya Andri Prasetyo dengan NIM 2022 05010437. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohandi Yusuf, NIM 2022 05010613 dari kelompok 3 untuk mata kuliah struktur beton 2. Pertama yaitu judul dari identitas jurusan, judul Computational Analysis of Curve Presentasi Concrete Block Girder Bricks Using Finite Element Method. Penulis Subi Oja, Priyananjan Pal, PK Meta. Dipublikasikan di Stevenix Repos 2025. Latar belakang masalah: jembatan beton prategang tipe boku girder banyak digunakan dalam pembangunan jalan tol, flyover, dan interchange karena efisien secara struktural dan mampu menahan beban lentuh serta torsi. Namun, ketika dibangun dalam bentuk melengkung, jembatan menghadapi tantangan tambahan berupa distribusi beban yang kompleks dan torsi besar akibat geometri kelengkungannya. Sebagian besar studi sebelumnya hanya fokus pada jembatan dengan bentang kurang dari 40 meter dan menggunakan standar pembebanan internasional seperti ASTO atau Eurocode. Hal ini kurang relevan bagi kondisi lokal, khususnya di India yang menggunakan standar beban dari Indian Roads Congress atau biasa disingkat IRC. Masih sedikit kajian numerik sistematis yang membahas jembatan box girder melengkung dengan bentang kurang dari 50 meter dan beban IRC, sehingga diperlukan studi mendalam untuk mengisi kekosongan ini. Tujuan dan ruang lingkup studi. Tujuan menganalisis pengaruh bentuk geometri jembatan, sudut lengkung, panjang bentang, jumlah sel, dan rasio L/D terhadap perilaku struktur box girder prategang. Fokus analisis perbandingan antara jembatan lurus dan melengkung dilihat dari momen lentur Mx per Mj, gaya geser Sx per Sj, torsi Tx per Tj, dan lanjutan vertikal Vx per Vj. Fokus utama: respons struktur, gaya lentur atau M, geser atau S, torsi atau T, dan lanjutan V. Dibandingkan antara jembatan lurus dan melengkung. Ruang lingkup, beban yang dianalisis DL dead load, LL live load, PL processing load. Model jembatan 1 dan 2 sel, panjang bentang 50-100 meter, sudut kelengkungan 0 derajat sampai 60 derajat. Metodologi analisis pemodelan 3D Fan. Pemodelan dilakukan dengan software CS Hybrid V22 menggunakan elemen seal 4 knot, buka kurung 6 derajat, kebebasan persipul tutup kurung. Kedua, material utama: beton mutu M50, tulangan Fe 500, dan kabel prategang HTS. Yang kedua, material utama: beton mutu M50, tulangan Fe 500, dan kabel prategang HTS diameter 12,7 mm. Ketiga, sistem perletakan: tumpuan sederhana, sindi dan roll. Parameter yang divariasikan: 1. Sudut kelengkungan 0 derajat, 12 derajat, 24 derajat, 36 derajat, sampai 60 derajat. Nomor 2, panjang bentang 50 meter hingga 100 meter. Jumlah sel, single cell dan double cell. Nomor 4, rasio panjang terhadap tinggi
dari 21 hingga 24. Jenis beban yang diuji: dead load, berat sendiri struktur, live load, kendaraan IRC kelas 70R, press tracing load, gaya prategang sebesar 7.500 kN diterapkan melalui sistem jangkar tipe Freycinet. Selanjutnya adalah hasil uji, yaitu efek sudut lengkung dan panjang bentang. Sudut kelengkungan: pada sudut kurang dari 24 derajat, perilaku struktur masih mirip jembatan lurus, bisa dianalisis tanpa memperhitungkan efek lengkung secara khusus. Pada sudut lebih dari 24 derajat mulai terjadi perubahan signifikan. Momen lentur MX per MY naik di grider luar, turun di grider dalam. Gaya geser dan torsi meningkat di grider luar. Lentutan vertikal cenderung menurun saat dikenai beban prategang. Panjang bentang atau L: semakin panjang bentang, semakin besar efek struktur terhadap gaya dalam. MST bertambah, deformasi struktural ikut meningkat. Simpulan awalnya adalah sudut lengkung dan panjang bentang berperan besar terhadap efisiensi dan kestabilan struktur. Untuk desain melengkung dengan span panjang dibutuhkan analisis khusus. Untuk hasil uji 2, jumlah sel dan rasio bentang tinggi. Jumlah sel single cell versus double cell. Double cell menunjukkan lentutan lebih kecil yang menggambarkan struktur lebih kaku dan stabil. Lebih baik untuk jembatan dengan kelengkungan besar kurang dari 36 derajat. Lebih tahan terhadap efek korosi. Single cell lebih rentan mengalami deformasi terutama pada sudut lengkung. B. Berpengaruh rasio span to depth L per D. Saat rasio L per D meningkat, span lebih panjang, struktur lebih ramping. Torsi meningkat drastis terutama pada grider luar. Momen dan gaya geser juga meningkat, tetapi pengaruhnya tidak sebesar torsi. Efek kelengkungan semakin terasa pada rasio L per D yang tinggi dengan perubahan pertimbangan lebih dari desain. Simpulan tambahan untuk hasil uji 2 adalah untuk jembatan melengkung panjang model double cell dan rasio L per D moderat lebih disarankan untuk menjaga stabilitas dan kekakuan. Untuk selanjutnya, pengembangan persamaan prediktif. Tujuan pengembangan: menyederhanakan proses analisis jembatan lengkung dengan cara membuat persamaan non dimensi berdasarkan hasil FIM. Persamaan ini memungkinkan prediksi gaya dalam dan lendutan tanpa harus membangun model FIM setiap kali. Total 46 persamaan non dimensi dikembangkan untuk satu momen lentur atau MX atau MY. Kedua, gaya geser SX atau SY. Ketiga, torsi TX atau TY. Keempat, lendutan vertikal FX, VX, dan VY. Kelima, reaksi perletakan RX dan RY. Metode menggunakan multiple linear regression. Parameter input: sudut kelengkungan A, panjang bentang L, jumlah sel N. Keunggulan: menghemat waktu desain, cocok untuk studi perencanaan awal jembatan melengkung, praktis untuk diterapkan dalam software spreadsheet. Manfaat: cukup analisis jembatan lurus, gunakan persamaan untuk prediksi jembatan melengkung, menghemat waktu, cocok untuk tahap desain awal. Validasi menunjukkan error kurang dari 10% dibanding hasil FIM. Hasil persamaan dibandingkan dengan FIM, selisih rata-rata kurang dari 10%. Persamaan dinilai akurat dan dapat digunakan untuk tahap desain awal. Untuk selanjutnya akan saya bacakan. Ini adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri terdiri dari 5 poin. Untuk poin pertama adalah sudut kelengkungan mulai berdampak signifikan terhadap gaya dan lendutan saat melebihi 24 derajat. Untuk A atau alpha merepresentasikan sudut lebih dari 24 derajat, diperlukan analisis khusus. Dalam kurung, tidak bisa dianggap jembatan lurus. Untuk poin berikutnya adalah press tracing efektif dalam mengurangi lendutan dan gaya dalam, terutama untuk konfigurasi lengkung. Menjadikan itu cocok diterapkan pada jembatan dengan tikungan tajam.
Untuk poin ketiga adalah double cell lebih unggul dibanding single cell dalam hal kestabilan dan kekakuan, terutama pada jembatan dengan sudut lengkung besar. Pada poin keempat adalah rasio L per D tinggi dalam kurung bentang panjang dan struktur ramping, membuat struktur lebih sensitif terhadap torsi dan lendutan, menjadikan itu perlu perhatian khusus dalam desain. Poin kelima adalah persamaan prediktif dalam kurung sebanyak 46 rumus yang dikembangkan terbukti akurat dalam kurung kurang dari 10% deviasi dari FEM dan dapat digunakan untuk mempercepat proses desain awal jembatan melengkung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.